Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan kesehatan dan masih diberikan kesempatan untuk masih bisa belajar bersama meski dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini. Anak-anakku semua yang ibu sayangi, tak henti-hentinya ibu selalu mengingatkan kalian untuk selalu menjaga kesehatan, mematuhi protokol kesehatan yang ada seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Baiklah, sebelum kita memulai materi kita di kesempatan kali ini, yakni pertemuan kita yang keempat, marilah sama-sama kita membaca surat Fatihah. Semoga apa yang kita harapkan dan kita cita-citakan dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Semoga pelajaran kita kali ini mendapatkan keberkahan, dijadikan anak yang soleh dan solihah, mendapatkan ilmu yang berkah, bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Di pertemuan kita yang keempat, kita masih membahas bab 7, yakni mengenai makhluk gaib, meyakini adanya makhluk gaib, yakni malaikat, jin, iblis, dan setan. Di pertemuan sebelumnya ibu sudah menjelaskan mengenai malaikat, bahwa makhluk gaib adalah makhluk yang ada yang wajib kita imani meskipun tidak bisa kita lihat secara langsung menggunakan panca indera, yakni mata, tapi kita wajib meyakini adanya, wajib meyakini bahwa makhluk tersebut, makhluk gaib itu memang ada. Nah, di pertemuan kita kali ini ibu akan membahas mengenai jin, iblis, dan setan. Sama seperti malaikat, jin, iblis, dan setan merupakan makhluk gaib yang ada meskipun tidak bisa kita lihat secara langsung menggunakan panca indera, yakni mata, tapi kita wajib meyakini bahwa jin, iblis, dan setan itu ada, keberadaannya itu ada. Kita lanjut materi kita, B. Jin, iblis, dan setan. 1. Pengertian jin dan sifatnya. Jin menurut bahasa berasal dari kata ijtinan, artinya sembunyi, tertutup, dan rahasia. Maka manusia tidak dapat melihat jin, tetapi sebaliknya jin dapat melihat keberadaan manusia. Beda dengan kita tidak dapat melihat keberadaan jin. Jin merupakan makhluk gaib yang diciptakan Allah dari api. Jin merupakan makhluk yang memiliki sifat tercela sehingga Allah sangat murka terhadap jin. Apa tujuan penciptaan jin? Sama dengan manusia, yakni diciptakan untuk sama-sama menyembah Allah. Yang kedua, yakni iblis. 2. Pengertian iblis. Menurut bahasa, iblis berasal dari kata balasa, artinya menyesal. Maksudnya menyesal bagaimana? Maksudnya adalah iblis merupakan makhluk yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah pengertian setan. Nah, yang ketiga yakni setan. Setan berasal dari kata syatana yastunu syaitonan, artinya adalah menjauhkan dari kebenaran. Sedangkan pengertian lain dari syaitan adalah aruhun syarirun, artinya roh yang sangat jahat. Yang kedua, al-hayatu al-khabisah, artinya kehidupan yang buruk. Sedangkan pengertian setan yang ketiga yakni mutamarridun mufsidun, artinya pendurhaka yang merusak. Jadi setan merupakan makhluk yang menjauhkan dirinya dari kebenaran, merupakan roh yang jahat, yang sangat buruk, kehidupannya buruk, dan pendurhaka yang merusak. Itu merupakan pengertian dari jin,
pengertian dari iblis dan pengertian dari setan. Kemudian yang selanjutnya yakni 4 sifat iblis dan setan. Jadi iblis dan setan merupakan makhluk gaib yang menggoda manusia untuk melakukan kejahatan, menyesatkan manusia untuk melakukan kerusakan dan kejahatan. Kemudian dijelaskan menurut Ibnul Qayyim al-Jauziyah bahwa ada 6 jalan, 6 cara setan menyesatkan manusia. Yang pertama, membujuk manusia supaya kafir, yakni agar manusia itu kafir, tidak mau menyembah oleh Allah, kafir, keluar dari agama Islam, tidak patuh akan perintah yang diajarkan atau yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yakni menghiaskan bid'ah pada amal yang dikerjakan manusia. Jadi ketika bujukan atau cara yang pertama tidak berhasil, maka ada cara yang kedua yakni menghiaskan bid'ah pada amal yang dikerjakan oleh manusia. Setelah cara yang kedua juga tidak berhasil, maka setan dan iblis akan menyesatkan manusia pada jalan yang ketiga, yakni mengajak melakukan dosa besar. Jadi ada dosa-dosa besar seperti membunuh, melakukan perzinahan dan sebagainya merupakan salah satu contoh dosa besar. Itu cara yang ketiga. Kemudian cara yang keempat yakni mendorong manusia melakukan dosa-dosa kecil. Ketika dosa besar itu manusia tidak melakukannya, manusia kuat dengan godaan, dengan bujukan yang ketiga, lolos dari dari dorongan yang ketiga, maka dorongan yang lainnya atau bujukan yang lainnya yang dilakukan oleh setan dan iblis yakni mendorong manusia untuk melakukan dosa-dosa kecil. Kemudian yang selanjutnya yakni menyibukkan manusia dengan amalan yang pahalanya lebih sedikit. Ketika cara yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat manusia bisa melewatinya, jalan untuk menyesatkan manusia itu dapat dilalui atau tidak terbujuk oleh cara-cara yang setan dan iblis lakukan, maka setan dan iblis akan membujuk atau menyesatkan manusia dengan cara yang selanjutnya, yakni menyibukkan manusia dengan amalan yang pahalanya sedikit. Dan yang terakhir yakni menguasai keluarga, kerabat, dan orang-orang sekitar untuk menghina dan menyakiti manusia. Jadi ketika 5 cara, yang pertama membujuk manusia untuk kafir, kemudian yang kedua menghiaskan bid'ah pada amal yang dikerjakan manusia, ketiga mengajak manusia melakukan dosa besar, dan yang keempat mendorong manusia melakukan dosa kecil, serta menyibukkan manusia dengan amalan-amalan yang lebih sedikit juga masih bisa dilewati, dihindari oleh manusia, maka setan dan iblis akan menguasai keluarga, menguasai kerabat dan orang-orang untuk menghina dan menyakiti kita, menghina dan menyakiti manusia tersebut. Itu ada 6 cara, 6 jalan iblis dan setan dalam menyesatkan manusia. Itulah sifat-sifat iblis dan setan. Kemudian C, perilaku orang yang beriman kepada malaikat dan makhluk gaib lainnya. Jadi iman itu sudah pernah Ibu jelaskan bahwa iman memiliki 3 unsur yang harus diperhatikan, yakni diyakini dalam hati, kemudian diikrarkan dengan lisan, dan dilakukan dengan perbuatan. Jadi kalau kita yakin bahwa Allah itu ada, ya kita lakukan, kita ikrarkan dengan lisan, kemudian kita lakukan dalam perbuatan sehari-hari, ya kita sembah Allah, kita sholat dan kerjakan apa yang menjadi perintahnya. Jadi iman atau meyakini Allah, meyakini malaikat dan makhluk gaib lainnya tidak cukup hanya diucapkan diyakini dengan hati maupun diucapkan dengan lisan, tapi harus juga kita lakukan dalam perbuatan kita sehari-hari. Nah, berikut ini merupakan perilaku orang yang beriman kepada malaikat dan makhluk gaib. Yang pertama adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya atau disebut juga dengan takwa. Kedua, bersikap tawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan sesama. Yang ketiga, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, berhati-hati dalam melakukan tindakan. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, apapun itu, hal terkecil apapun itu, kita harus selalu berhati-hati. Kemudian yang kelima, meminta perlindungan kepada Allah
Subhanahu wa taala. Kita minta perlindungan semata-mata apa yang kita lakukan hanya dinantikan kepada Allah, dan semuanya minta dilindungi, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak dengan makhluk yang lain. Yang keenam, mengendalikan hawa dan nafsu, serta yang terakhir menghindarkan diri dari perbuatan syirik, perbuatan-perbuatan yang dapat membuat kita syirik atau tidak menyesatkan kita dari jalan yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah tadi 7 contoh perilaku orang yang beriman kepada malaikat dan makhluk gaib lainnya. Itulah tadi materi yang bisa ibu sampaikan, yang bisa ibu jelaskan. Mungkin hanya sekilas-sekilas saja, mungkin hanya sedikit-sedikit saja yang bisa ibu terangkan kepada kalian. Kalian bisa baca di rumah, kalian bisa pelajari, kalian buka, kalian pahami LKS dan buku panduan lainnya. Ketika ada yang tidak paham dan ingin ditanyakan, bisa kalian hubungi ibu, bisa kalian tanyakan ibu secara langsung, baik melalui grup ataupun chat pribadi ibu ya, dengan menyertakan nama dan kelasnya. Sebelum ibu menutup pertemuan kita, menutup pembahasan materi kita pada kesempatan kali ini, ibu ada sedikit tugas untuk kalian. Tolong kalian kerjakan di rumah. Kemudian jangan lupa setiap ibu memberikan tugas, ya jangan lupa untuk kalian kumpul. Nah, ini tugasnya ya. Tugasnya untuk akidah kelas 7 MTS yang pertama. Tugas di part keempat ini, di pertemuan keempat ini adalah: 1. Carilah hadis yang menjelaskan tentang keberadaan setan, jin, dan iblis. Yang kedua, silakan kalian kerjakan soal pilihan ganda tadrib bab 7 ya. Pilihan ganda tadrib bab 7 1 sampai 15. Nah, pesannya untuk kalian semua untuk selalu tetap semangat belajar, selalu jaga kesehatan, dan selalu semangat. Mungkin itu saja yang bisa ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya ibu minta maaf kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.